Sekarang kita terbatas oleh satu, waktu, harus bergerak secara fisik kan gitu loh. Nah, secara Ya. virtual ini tinggal klik gitu loh. Kata Pak Hing, sibuk-sibuklah memberi gitu ya, memberi manfaat ke orang-orang, siapa tahu nanti ke depannya akan kita tuai. Tapi Pak Hing, sekarang kan situasi pandemi COVID-19, kita semua ngapa-ngapain dari rumah, virtual, segala macam. Ini pasti sulit dong untuk melakukan networking yang mungkin membutuhkan apa ya, bertemu fisik lah, ngobrol kalau ketemu itu kan lebih asik ya Pak Hing. Mungkin ada tips-tips untuk membantu kita. Kira-kira bisa nggak sih kita membangun network di tengah pandemi seperti ini? Contoh yang ini loh, contoh yang paling gampang aja lah ya. Sekarang Oke. sekarang saat saya berdiri di depan, oh ini by the way saya berdiri, benar-benar berdiri nih. Yes. Ini bukan Oke. kiasan, benar-benar saya berdiri di depan. Nah, Yes. saat saya berdiri di depan kamera berhadapan dengan, yang dari YouTube, terus juga dari Iya, iya. Instagram, dari manapun ini adalah puluhan dan ratusan orang yang berada di sini kan. Nah, Mhm. jadi tidak ada alasan Odi sebenarnya antara virtual maupun bertemu sendiri. Malah saya Iya. sebutin, malah kalau Oke. kita bertemu, sekarang kita terbatas oleh satu, waktu, harus bergerak secara fisik kan Mhm. gitu loh. Nah, secara Iya. virtual ini tinggal klik gitu loh. Tinggal klik, Oke. ya kita tinggal klik dan langsung kita bisa connect dengan begitu banyak orang di seluruh dunia kan, dan ini real time pula lagi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini adalah sekarang sebenarnya koneksinya malah jauh lebih gampang gitu loh, jauh lebih gampang. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa ketemu orang, sebenarnya itu secara fisik doang. Gitu loh. Oke. Kalau kita pandai-pandai cari celah dan makanya saya bilang Audrey pelan-pelan makin bisa membaca pikiran saya kan gitu. Pikiran ya. Wah, nah ini Oke. erat hubungannya dengan tips nomor 2 Audrey. Oke, langsung kita hajar yang tips kedua Pak Nah, Hing, silakan. gini, kalau saya tadi bilang kan saya ingin kontribusikan manfaat toh. Ya kan? Ya. Saya bantu Audrey nih, misalnya kita di sebuah organisasi atau kita di sebuah klub, kita di sebuah grup forum diskusi misalnya yang ketemu dengan Zoom atau apapun lah ya. Mhm, mhm. Nah, saya kontribusi dong misalnya ada misalnya Audrey adalah, marketing manager dari PT XYZ misalnya kan gitu loh. Oke. Punya problem ini, lalu saya bilang, "Oke, nama saya Hingranata," gitu loh. "Saya ingin, mengkontribusikan ini, saya boleh beri usul ini, saya punya tuh Audrey, Bu Audrey saya boleh bantu." Nah, sekarang ini yang terjadi secara digital nih. Ini kan terjadi Mhm. secara online kan. Ya. Setelah ini selesai Audrey, tebak kira-kira Audrey ngapain? Begitu mendengar, "Ini Hing siapa ya?" Kan gitu kan. Ya. Hing ini siapa sih? Apa yang dilakukan oleh Audrey sekarang? Cari tahu, Penasaran nih? Yes. cari tahu. Mhm, Entah di Google atau di sosial media dong. mhm. Cari tahu gitu loh. Nah, ini tips nomor 2 kita Audrey. Tips nomor 2 kita adalah begini, kalau saya memang pengen bangun network, orang harus tahu siapa saya dong. Yes. Dia harus tahu siapa saya. Berarti presence-nya saya, kehadiran saya di dunia maya ini, dia harus bisa cari, searchable. Mhm, mhm, Dia mhm. harus bisa searchable, entah saya bisa di Google, di sosial media saya ada, dan itulah sebetulnya tools kita untuk, networking. Tools kita itu, gitu loh. Oke. Tools kita itu adalah bagaimana caranya saya bisa secara menggunakan berbagai media-media sosial lah, Google Search, whatever, Facebook, supaya orang, "Oh ini toh, ini Ibu Audrey yang ternyata membantu si ini kemarin. Oh orangnya baik loh." Nah, Oke. di-share lah profilnya Audrey. Pokoknya next time nih ada yang butuh ini, coba langsung kontak Audrey. Kemarin dia telah bantu saya banget. Itu network gitu loh. Oke. Ya. Itu network gitu. Jadi tips nomor 2, make sure kita bawa manfaat itu great, tetapi make sure kita ini orang gampang nyari secara online. Ya kan Mhm. gitu loh. Profil kita ini searchable, profil kita itu, kita exist lah, kita exist. Ya. Apalagi yang, disebutkan di pandemi sekarang. Karena biarpun bagaimana harus orang itu melihat sesuatu yang wujud nyata. Jadi kita tuh bukan bukan penampakan doang, Aha. kita ada wujud Buktinya ya. nyatanya, heeh, Ya. kita real gitu loh. Karena itu entah Mhm. mungkin blog, ya kan gitu loh, Iya, iya, iya. website, sosial media profile, Instagram, whatever lah. Mhm. Nah intinya, kita ini nyata di dunia maya ini, kita ini ada gitu. Itu tips nomor 2. Ya. Mhm. Oke, Heeh, menarik ya, melalui sosial media. Dan mungkin salah satu, apa ya, platform yang menambah network juga salah satunya mungkin LinkedIn ya, Pak Hing, ya. Ini sangat, kan, benar. sangat-sangat
luar biasa digunakan oleh profesional, tapi masih ada banyak dari kita yang mungkin bingung bagaimana sih memulai, mungkin perbincangan dengan orang yang belum dikenal sama sekali, takutnya dikirain SKSD nih gitu, itu kan pemikiran kita di otak sering banget kayak gitu Pak Hing. Mungkin boleh Betul. bantu kita nih yang suka Nah, malu-malu untuk memulai. ini saya kembali ke tips yang pertama, gitu loh. Oke. Nah, karena saya hadir di network untuk memberikan nilai tambah, saya tidak ada beban, Mhm. gitu loh. Nah, Yes, tetapi kalau oke. saya hadir di network untuk ngambil sesuatu, ada beban sekarang. Ada beban ini. Karena ada Ya. maunya soalnya. Mhm. Nah, wajah-wajah yang melihat ke saya pun penuh curiga gitu loh. Ini siapa sih udah Oke. minta ini, minta itu, pengen dapat kemudahan ini, itu. Nah, tetapi kalau Audrey Heeh. masuk ke dalam sebuah network untuk memberikan apapun bantuan gitu loh. Audrey sangat di-welcome. Karena di mana-mana, bentuk apapun, network kecil, luas, apapun, sedang, semua orang selalu inginkan ada orang yang memberi kontribusi manfaat atau value masuk ke dalam situ. Apapun kelebihan Oke. Audrey. Ya kan misalnya Ya, Audrey ya. bisa bilang aja, tapi kalau begitu gimana caranya saya bisa masuk? Kan saya kan nggak tahu mereka butuh apa kan gitu. Nanya, Yes. nanya Audrey. Oke. Ya, Nanya, ya, saya bisa ya. masuk nih ke kompleksnya misalnya Ibu Audrey bilang gini, "Oh, saya punya di kompleks saya ini ada grup ibu-ibu RT khusus yang hobi bulu tangkis." Oke. Nah, saya kalau mau join, saya tidak bisa bermain bulu tangkis. Saya bisa aja bilang sama Audrey, saya nggak bisa main bulu tangkis. Saya mainnya sangat-sangat dasar lah, basic lah. Mhm. Tetapi saya ini bisa supply shuttlecock loh, gitu loh. Saya kenal orang. Oke. Nah, itu saya kontribusi. Jadi kalau tiba-tiba lagi ngumpul, oh saya di welcome walaupun saya mainnya ngaco gitu loh. Karena saya Mhm. ini bisa memberikan nilai tambah gitu loh. Itu Ya. loh. Jadi selalu cari tahu, ini berarti kembali ke tips nomor 1, bagaimana sih cara bahan saya memulai ngomong, cari tahu apa yang bisa saya kontribusi, sehingga saya ngomongnya malah lancar. Gitu. Itu. Mhm. Oke, bertanya ya, bertanya, Mhm. karena kalau nggak bertanya nanti malu sesat di jalan, seperti itu. Karena banyak juga orang-orang di luaran sana, Pak Hing, yang, Yes, membangun network itu memang di sektor, yang atau di bidang yang mungkin mereka kuasai aja, kayak misalnya Audrey setuju. sebagai host gitu ya, mungkin di sekitar media aja, tapi ternyata kita juga boleh ya membangun network seluas-luasnya supaya, ya itu tadi, kita memberikan manfaat ya.